Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Bullish minggu lalu bukanlah big breakout yang kita cari-cari, namun big breakout yang kita cari-cari akan segera tiba. Hai guys, sebelumnya saya minta maaf karena saya baru sempat upload video lagi tentang perkembangan cryptocurrency saat ini, karena memang beberapa minggu ini saya sedang sibuk dengan project yang sedang saya bikin, yaitu A1 POS, software kasir online. Oke, jadi memang saya basically-nya adalah seorang entrepreneur dan lebih ke B2B. Jadi saya lebih memikirkan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang reseller atau sebuah toko gitu ya, dan saya membuat sebuah POS online yang include dengan website, jadi satu link gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, oleh karena itu menyita banyak waktu saya sehingga saya tidak sempat upload video. Nah, oleh karena itu saya akan mulai upload video lagi karena project saya sudah selesai. Jadi minggu lalu kita dapat melihat bahwasanya sangat bullish sekali, namun itu bukan big breakout. Oke, jadi market crypto memang minggu lalu melakukan tawaran comeback yang cukup memukau. Namun kita harus berhati-hati agar tidak tumbuh terlalu bullish pada aksi harga jangka pendek saat ini. Dan terbukti kemarin langsung turun sangat banyak. Dan sebagai informasi, memang dari minggu lalu kita sudah cicil di short gitu ya. Nah, jadi memang selama beberapa minggu ini saya tidak upload video, tapi saya tetap update di grup WhatsApp kita. Oke, kalau Anda ingin join grup WhatsApp kita, Anda bisa join di link WhatsApp grup yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, nah, secara teknikal indikator dan fundamental yang saya dapatkan dari para ahli, memang Bitcoin ini terus mengarah ke lebih banyak konsolidasi. Oke, dan untuk beberapa bulan mendatang. Jadi dari sisi bullish crypto, indikator yang sama terus menyarankan crypto akan menembus ke atas pada akhir tahun 2022 sebelum memasuki siklus new booming pada tahun 2023. Namun terobosan itu kemungkinan masih beberapa bulan lagi, dan oleh karena itu kami masih punya kesempatan untuk mendapatkan pembelian dengan harga terbaik. Oke, nah, jadi tetap pada konsolidasi saat ini, yaitu konsolidasi di 20K, di bawah 20K. Tapi bersiaplah untuk mendapatkan harga terbaik, bersiaplah untuk shopping. Oke, nah, waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Inilah yang para ahli lihat, di mana kripto melakukan langkah besar lebih tinggi minggu lalu karena sinyal disinflasi di seluruh ekonomi global. Singkatnya, harga komoditas yaitu harga minyak runtuh minggu lalu, sementara Bank Sentral Eropa dan Bank Kanada keduanya menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point. Oke, dan take away permintaan ekonomi sudah cukup berkurang untuk mengirim harga komoditas lebih rendah, dan dengan lebih banyak kenaikan suku bunga di jalan, kehancuran permintaan itu akan semakin intens. Oke, nah, tingkat inflasi akan lebih rendah. Seperti yang mereka lakukan, aset beresiko seperti kripto harus rally. Nah, pada pemikiran inilah Bitcoin menunjukkan support kuat pada level support kritis minggu ini dan melambung besar. Pantulan bagaimanapun secara teknis tidak menunjukkan penembusan. Jadi kami tidak mengambil nilai tertinggi sebelumnya, dan sebaliknya hanya mendekam di tengah saluran konsolidasi sideways baru-baru ini. Untuk itu, penembusan Bitcoin minggu terakhir ini paling terlihat seperti kelanjutan dari pola konsolidasi 3 bulan. Nah, makanya kemarin jatuhnya langsung dalam gitu ya, dari 22.850 baru ke hit 22.850 langsung dibanting ke bawah. Oke, nah, yang menambah kekhawatiran kami bahwa kripto akan terus berkonsolidasi selama beberapa bulan adalah kurangnya daya tembak yang mereka miliki dalam rally baru-baru ini. Ya, jadi mungkin Anda juga memperhatikannya ya. Jadi rally musim panas di saham cukup besar, terutama di saham growth stock, karena kita lihat ya, saham itu naiknya cukup tinggi loh. Nah, sahamnya naik cukup tinggi. Dan memang banyak saham growth stock itu terbang tinggi, melonjak 50%, 60% hingga 70%.
Ya, jadi di musim panas ini, nah, kripto telah mengembangkan korelasi yang erat dengan saham-saham pertumbuhan yang terbang tinggi itu. Akibatnya Anda berharap bahwa, ya kita berharap bahwa kripto juga akan naik mengikuti saham gitu ya, naik sampai 50%. Namun itu tidak terjadi. Itu terjadi. Jadi secara kuantitatif kita dapat mengukur kekuatan rally kembali dengan melihat level retracement Fibonacci seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. S&P 500 menelusuri kembali 57% dari kerugian pasar bearish-nya di musim panas, dan itu cukup besar. Sekarang kita lihat Bitcoin. Bitcoin hanya menelusuri kembali 13% dari kerugian pasar bearish di rally musim panas. Nah, tidak ada apa-apa. Jadi jika Bitcoin menduplikasi retracement S&P 500 yang hampir 60%, kita harusnya melihat Bitcoin juga naik sebesar 60% yang dari harga Bitcoin 45.000 US dollar di musim panas ini. Oke, namun Bitcoin tidak melakukannya. Oke, nah dengan menggunakan contoh historis, kita dapat melihat bahwa kurangnya daya tembak retracement relatif terhadap pasar saham menyiratkan bahwa kripto akan tetap dalam jangkauan selama beberapa bulan ke depan, jangkauan konsolidasi. Oke, dalam kebangkitan setelah pasar bearish 2020, baik Bitcoin dan S&P 500 menelusuri kembali sekitar 50% dari kerugian mereka dalam beberapa minggu satu sama lain pada April 2020. S&P 500 melakukannya pada minggu 14 April. Ya, jadi pada tanggal 14 April. Oke, kita lihat gambar berikut. Nah, Bitcoin melakukannya 2 minggu kemudian. Oke, jadi Bitcoin terlambat 2 minggu. Nah, retracement paralel ini mengatur panggung untuk kedua kelas aset untuk rally secara bermakna selama beberapa bulan dan kuartal berikutnya. Tetapi pada tahun 2018 kami tidak mendapatkan retracement paralel. S&P 500 menelusuri kembali 50% dari kerugian pasar bearish pada pertengahan Januari 2019. Namun Bitcoin tidak menelusuri kembali 50% dari kerugiannya dari puncaknya pada September 2018 hingga April 2019. Ini tertinggal dari stok selama 3 bulan. Nah, memang ketika S&P 500 telah menelusuri kembali 50% dari kerugiannya pada Januari 2019, Bitcoin hanya menelusuri kembali sekitar 15% dari kerugiannya. Sangat mirip dengan pengaturan yang kita miliki saat ini, kita alami saat ini. Oke, jadi apa yang terjadi pada Bitcoin antara Januari 2019 ketika saham menelusuri kembali 50% dari kerugiannya dan April 2019 ketika Bitcoin menelusuri kembali 50% dari kerugiannya, itu terkonsolidasi. Jadi itu tetap dalam jangkauan dan kemudian Bitcoin akan pecah. Oke, nah kami pikir sejarah akan terulang kembali. Nah, kita lihat kembali grafik 2022 di Bitcoin. Kita dapat melihat bahwa dalam 2 bulan, garis tren resisten pasar beruang Bitcoin telah terbentuk sejak akhir 2021 dan akan bertemu di garis dukungan horizontal yang menunjukkan dukungan support kuat selama 3 bulan terakhir. Jadi konvergensi segitiga menurun ini akan menjadi titik penentu yang kritis. Oke, jadi konvergensi descending triangle ini akan menjadi titik penentu yang kritis. Jadi apakah akan pecah lebih tinggi dan memulai siklus booming baru, siklus new booming, atau malah jatuh lebih rendah dan menemukan support baru, rumah baru di angka 10.000 US dollar. Nah, kalau kita lihat driver di sini, secara makroekonomi kita memiliki inflasi, the Fed, aktivitas ekonomi, dan pemilihan paruh waktu. Keempatnya akan menguntungkan Bitcoin selama beberapa bulan ke depan. Inflasi runtuh dengan cepat dan kami tidak melihat kehancuran itu mereda dalam waktu dekat. Inflasi akan mati dalam waktu 12 bulan. Oke, dan the Fed mengeluarkan nada yang sangat hawkish saat ini, tetapi lebih karena kebutuhan daripada karena keinginan. Ya, karena mereka sedang memerangi inflasi. Setelah inflasi runtuh, itu akan berputar secara dramatis dan menjadi dovish kembali. Oke, dan itu akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Sementara itu, perekonomian masih dalam pijakan yang cukup solid dan menurut sebagian besar metrik, detak jantung ekonomi konsumen dapat melewati beberapa kenaikan suku bunga tanpa benar-benar runtuh dan mengirim kita ke dalam resesi yang lebih dalam. Dan terakhir, ada pemilihan paruh waktu. Aset beresiko selalu rally setelah ujian tengah semester. Selalu, bukan kemungkinan, bukan kadang-kadang, tapi selalu, oke? Jadi penggerak ekonomi makro menyiratkan bahwa begitu pola descending triangle pada Bitcoin bertemu, itu akan menghasilkan terobosan besar. Itu akan menghasilkan big breakout. Penggerak fundamental mengatakan hal yang sama. Dan minggu terakhir ini kita dapat melihat bahwa
GameStop, GMA bermitra dengan FTX untuk memperkenalkan lebih banyak NFT kepada audiensnya. Kemudian yang kedua, LG meluncurkan pasar NFT-nya sendiri. Dan yang ketiga, Ketua Fed, Jerome Powell, mengatakan stablecoin akan memainkan peran penting di sektor keuangan masa depan. Dan yang keempat, SEC, SEC menciptakan kantor baru untuk dokumen kripto. Nah, apakah itu terdengar seperti industri ini menunggu waktu untuk kerusakan? Tidak. Justru minggu terakhir ini, minggu terakhir ini menyeratkan bahwa ini kedengaran malah seperti industri yang mengalami perbaikan yang diperlukan untuk mengambil langkah berikutnya yang lebih tinggi. Oke, jadi kripto akan semakin dewasa karena memang sekarang kripto masih baby. Makanya bisa hancur-hancuran gitu ya. Nah, secara umum, tindakan perdagangan minggu ini dan perkembangan industri fundamental secara signifikan meningkatkan kepercayaan kami pada gagasan bahwa kripto akan berkonsolidasi selama beberapa bulan sebelum melonjak sangat tinggi pada akhir 2022 dan sepanjang 2023-2024 ke Bitcoin halving keempat. Oke? Oleh karena itu, strategi kami tetap tidak berubah dan jangan tertipu oleh rally kemarin. Ya, dan memang benar kan hari ini jatuh kan, dan mungkin Anda bertanya apakah bisa kembali lagi ke 25K? Kecil kemungkinan. Jadi dia akan terus berkonsolidasi hingga akhir bulan karena inflasi masih tidak terkendali. Oke? Dan biarkan itu terjadi dan biarkan itu gagal juga. Dan kemarin udah gagal ya, jatuh ya ke di bawah 20K tadi pagi, dan kita akan temukan support lagi di bawah 20K. Jadi kita akan konsolidasi di 20K sampai akhir tahun. Oke? Dan pada akhirnya biarkan pola descending triangle pada Bitcoin bertemu. Kemudian begitu kita menembus ke atas dari garis trend harga turun Bitcoin, saat itulah kita akan mulai shopping. Oke? Dan kami percaya bahwa pada momen itu hanya beberapa bulan lagi. Untuk itu kami terus menyarankan tetap bersabar dan juga kami menyarankan untuk bersiap-siap buy. Tinggal 3 bulan lagi, hanya beberapa bulan lagi, oke? Karena siklus new booming sudah mau tiba. Tinggal beberapa bulan lagi, tinggal 3 bulan lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan di video berikutnya saya akan sharing kepada Anda review koin-koin yang sekarang lagi hot seperti Lunsi, seperti Ethereum yang segera merge, dan beberapa koin lainnya. Oke, nantikan video kami. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Juga aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.